Sepatu terbaik dari ASICS muncul lagi di version terbarunya. Apakah di versi yang terbaru ini akan mempertahankan predikat sebagai sepatu terbaik dari ASICS? Ini dia ASICS Nova Blast 4. Yo, what's up Runut Family? Welcome back to Runut Running Gear Review with Satria Sabto. Fans, kali ini sudah ada sepatu terbaik dan sudah diklaim nih oleh gear reviewer yang ada di seluruh dunia. Di version sebelumnya, si Nova Blast 3, bahwa sepatu tersebut adalah sepatu yang terbaik di tahun 2023. Ya, antara 2022 dan 2023 ya. Kali ini muncul lagi nih version terbarunya, yaitu ASICS Nova Blast 4. Kalau dari yang version tahun lalu, kenapa gue bisa bilang itu juga sepatu terbaik? Itu karena sepatu itu bisa dipakai buat apa aja, recovery, daily, speed, bahkan sampai race itu juga bisa dipakai untuk latihan-latihan tersebut. Apakah dengan seri yang keempat ini bisa diklaim sebagai sepatu terbaik dari ASICS? Well, langsung aja kita kulitin. Start from the upper ya. Uppernya ini menggunakan engineered mesh yang bahannya tuh lebih halus dibandingkan dengan si Nova Blast 3. Ini terasa lebih tipis dibandingkan dengan seri Nova Blast 3. Oke, bener-bener kelihatan banget nih ketipisannya dan lebih halus. Nah, gua rasa ketipisan dari uppernya ini sebenarnya tuh membantu untuk breathability, dan itu juga sudah dites sama tim Runut juga bahwa sepatu ini terasa lebih comfort secara breathability ya. Jadi terasa banget itu lebih dingin kakinya dibandingkan dengan Nova Blast 3. Oke, nah selanjutnya upgrade yang terbarunya juga yaitu di bagian tangnya. Oke, mungkin sekilas tangnya hampir sama nih, bentuknya wing shape gini. Nah, cuman di sini tuh udah ada padding tambahan juga di bagian tangnya, sehingga ini menambah overall comfort ketika kaki itu fit ke sepatu ini. Dan again, ini juga ditambah dengan gusseted tang ya. Nah, cuman bahan gusseted yang ada di sini itu tuh kayak mirip kayak spandex atau agak karet yang lebih elastis tapi halus. Nah, jadi overall ketika kita memasukkan kaki ke dalam sepatu ini, terasa banget kalau fitnya tuh bener-bener memeluk banget gitu. Tapi bukan memeluk yang mencengkram gitu ya, tapi mengikuti bentuk kaki secara keseluruhan. Wow, good job ASICS. Selanjutnya kita bakal ke heel colornya. Kelihatan banget kalau ada beberapa improvement ya, terutama di bagian heelnya ini ya. Di sini ada padding-padding yang cukup, nggak berlebihan. Yang menurut gue oke yaitu ada extended heel cup-nya. Nih, satu. Jadi ini meminimalisir adanya lecet di bagian tumit. Dan selanjutnya yaitu di pull tab. Nah, ini sepatu-sepatu terbaru dari ASICS, kayak misalnya Nimbus 25 bahkan Nimbus 26, itu tuh sudah juga pakai pull tab. Jadi ini untuk mengurangi kalau misalnya kita narik sepatu terlalu kenceng gitu ya, atau memudahkan kita untuk masukin kaki ke sepatu. Oke, itu dia overall dari uppernya. Dan untuk sock linernya sendiri nih. Oke fans, dan untuk sock linernya sendiri sebenarnya ini normal. Jadi gue rasa ini menggunakan materials yang umumnya ASICS pakai gitu ya. Ke bagian midsole-nya, nah ini adalah bagian yang menarik karena ketika pertama kali gue lihat sepatu ini, gue merasa kalau makin lama sepatu ini tuh lebih mirip sama Transformer, mirip banget sama Megatron. Menurut gue ini mirip Megatron sih. Tuh, ada kayak garis-garis yang kayak gini gitu ya. Oke, kali ini masih sama dengan Flight Foam Blast Plus, tapi bedanya di sini. Meskipun ini FF Blast Plus, tapi dia itu adalah FF Blast Plus Eco, yang dimana Eco itu berarti 20% bahan dari FF Blast ini menggunakan bio-based materials. Jadi memungkinkan si midsole-nya ini keseluruhan beratnya itu jadi berkurang karena ada beberapa bahan yang diambil dari bahan-bahan alami gitu ya berarti ya. Nah, kemudian untuk stack height-nya, stack height dari midsole-nya ini yaitu 41,5 ini di bagian heel-nya dan 33,5 di bagian forefoot-nya, yang membuat sepatu ini tuh lebih, kata ASICS ya, lebih tinggi 10 mm. Dan ini juga membuat sepatu ini menjadi, well, tanpa perlu basa-basi lagi, yaitu sepatu yang illegal untuk atlet kalau dipakai balapan. Tapi kalau kalian mau pakai, ya silakan aja gitu. Oke, overall look dari midsole-nya Flight Foam Blast Plus
masih dengan ya overall look yang keren banget. Nah selanjutnya kita ke bagian outsole-nya. Well, disclaimer dulu ya, ini tuh sudah kita pakai sejauh sekitaran 20 kiloan gitu. Jadi ketika pertama kali dapat sekitaran ya 3 minggu yang lalu kita sudah coba untuk run test ya. Jadi udah dapat 20 kilo. Jadi kotor begini ini karena pemakaian. Oke, untuk outsole, bagian outsole-nya sebenarnya pattern ya atau pattern dari si outsole-nya ini terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan dari mulai seri 1, 2, 3, 4. Jadi bentuknya hampir sama. Nah, cuman perbedaan yang pertama yaitu ada di materials yang dipakai di outsole-nya. Jadi si outsole-nya ini menggunakan AHR LO. So AHR itu ASICS High Abrasion Rubber. Nah, low-nya itu kemungkinan adalah low density rubber. Karena kalau banyak komen ya dari yang Nova Blast 3 itu outsole-nya mungkin agak cepat berkurang gitu ya. Nah, cuman dengan si outsole yang terbaru ini menggunakan AHR Low, sebenarnya ini mampu membantu grip dari sepatu itu sendiri ketika berada di tanah gitu atau di aspal. Di sini juga kelihatan bahwa outsole-nya ini terlihat lebih bulky gitu ya, lebih tebel gitu. Kayak lebih solid banget. Well, gak ketinggalan juga dengan trampoline pads yang ada di tengahnya ini. Khas banget sama si Nova Blast. Oke, dari mulai seri 1 sampai dengan seri 4 ini masih ada gitu. Jadi ini membantu untuk propulsion, membantu untuk memberikan trampoline effect ketika berlari. Oke fams, nah sekarang gimana sih ride feel dari Nova Blast 4 ini? Well, pertama yaitu di bagian upper dan juga fitnya. Sebenarnya sepatu ini tuh bener-bener dingin dibandingkan dengan 3. Karena Nova Blast 3 meskipun dia menggunakan upper yang mungkin lebih tipis dibandingkan dengan seri yang kedua, tapi yang ini gue rasa lebih banyak improvement dan lebih banyak ruang ventilasi yang ada di uppernya ini gitu. Meskipun ventilasi yang kelihatan mungkin cuman di lubang-lubang ini ya gitu, tapi gue rasa overall dari uppernya ini memberikan ventilation yang cukup banget sehingga kaki itu tidak mudah untuk panas gitu. Oke, selanjutnya di bagian heel-nya. Sebenarnya bagian heel-nya ini cukup membantu. Karena pada seri yang ketiga, pada pemakaian pertama, itu tuh agak berasa lecet gitu. Karena di bagian heel-nya yang terlalu ngehook atau kayak terlalu ngunci gitu. Nah, sedangkan dengan pengembangan extended heel yang kayak gini, sebenarnya tuh membantu supaya kaki nggak mudah lecet di bagian tumit terutama. Selanjutnya ke right feel. Nah, right feel-nya nih, midsole-nya kayak gimana? Midsole-nya gue rasa itu tuh lebih bouncy dibandingkan dengan si yang ketiga. Lebih bouncy dan lebih memberikan aspek yang responsif. Sehingga ketika gue mulai up the pace, itu tuh terasa banget kalau wah enak nih dibuat kenceng. Sebenarnya kenyamanan pace ketika berlari dengan kencang itu sebenarnya juga dibantu sama midsole-nya yang jadi lebih stabil karena base-nya itu tuh jadi lebih besar dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang seri 3. Ini tuh base-nya tuh bener-bener gede banget. Jadi ketika gue recovery pace atau mungkin easy pace mungkin gak terlalu berasa gitu ya stabilnya sepatu. Tapi ketika udah mulai kenceng, nah itu mulai berasa nih kalau wah ini yang ini lebih stabil. Nah apalagi sih trampolin yang di tengah ini itu tuh bener-bener berasa banget bouncingnya tuh kayak tek 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 kayak. Kalau gue bisa bilang sepatu ini tuh lebih cocok untuk dipakai di easy run sampai dengan speed play, jadi mungkin tempo dan sedikit threshold pace gitu. Kalau misalnya kita taruh di shoe rotation, mungkin sepatu ini bisa jadi option untuk easy run, tempo, dan juga di long run. Mungkin kalau untuk interval mungkin agak kurang karena menurut gue stacknya yang tinggi banget. Mungkin short interval gak bisa, tapi mungkin long interval 800 sampai 1 kilo mungkin sepatu ini masih bisa membantu. Apakah gue bisa bilang kalau sepatu ini ada sepatu yang terbaik saat ini dari ASICS ya tentunya? Menurut gue, yap, ini masih dipegang sama si Nova Blast. Kenapa bukan Super Blast? Kenapa bukan Meta Speed gitu ya? Karena kalau Super Blast itu tuh bener-bener sepatu yang high stack 45 mm ya. Meskipun dia menggunakan FF Turbo dan juga FF Blast di bagian bawahnya. Tapi si Super Blast itu lebih cenderung enak buat long distance running. Sedangkan kalau Meta Speed itu jelas-jelas emang lebih enak buat ngebut. Kalau dibuat easy atau recovery menurut gue masih kurang enak gitu. Sedangkan sepatu ini itu tuh all rounder, bener-bener bisa dipakai kemana aja. Go to shoes banget. Oke, so pun misalnya kalian on a budget, gue rasa sepatu ini bisa jadi sepatu yang sangat recommended. Oke fans, in terms of fit ya, tim kita menyarankan untuk upsize setengah senti karena dari kemarin kita tuh selalu dapat ukuran yang sama. Jadi fans, gue saranin kalian untuk cobain dulu sepatunya
Ataupun kalau misalnya kalian gak sempet cobain, alangkah baiknya upsize setengah senti. Oke fams, dan untuk rotation nih. Nah rotation, kalau misalnya kalian, rotation ini bisa berbeda tiap orang, tapi ini menurut pandangan gue aja ya, menurut pandangan gue. Kalau misalnya kalian punya line up sepatu Asics ya, sepatu Asics, rotation ini di mana sepatu ini bisa dipakai untuk, gue kasih tiga deh, buat race, buat speed session, dan buat easy / tempo gitu ya. Untuk sepatu ini lebih cocok ditaruh di easy run shoe, easy run, long run, dan tempo, tapi sedikit banget tempo ya gitu. Itu masuk ke easy run. Kemudian untuk kalau masuk ke speed session, dari mulai tempo, threshold, sampai dengan interval, overall itu bisa pakai Asics Magic Speed 3. Karena sebenarnya in terms of ride feel mungkin agak-agak sama sebenarnya. Karena midsole-nya sama, cuma bedanya si Magic Speed 3 dia ada carbon plate-nya, gitu aja. Dan untuk race, karena modelannya yang bouncy kayak gini, gue rasa lebih cocok masuk ke race itu Meta Speed Sky. Karena dia stack-nya yang lebih gede dibandingkan dengan Edge gitu. Nah sedangkan kalau untuk rotation yang di luar dari sepatu Asics, sepatu ini tetap masuk ke easy run shoe, kemudian long run ya, easy long run. Untuk speed session mungkin bisa pakai saat ini Kinvara Pro 3 mungkin, dari menurut pandangan gue, karena stack-nya yang hampir mirip. Kalau Kinvara Pro itu 43,5 kalau nggak salah. Dan ini 41,5, jadi cukup menyamai lah gitu, cukup menyamai. Ditambah dengan Kinvara Pro sudah carbon plated, jadi ya membantu ketika speedy session ya. Dan untuk race-nya, dari ride feel gue rasa itu lebih mirip sama Endorphin Pro 3. Endorphin Pro 3 itu meskipun dia sudah menggunakan poweran PB, tapi dia berasa lebih empuk kalau dibandingkan dengan si Elite. Kalau Elite tuh sepatunya lebih agresif dan lebih responsif. Sedangkan kalau Pro 3 itu masih bisa kerasa banget empuknya atau bouncy-nya. Oke, fams, dan untuk sepatu ini kalian bisa dapetin di sekitaran harga 1,999 juta rupiah. Well, sebenarnya harganya agak lebih mahal ya dibandingkan dengan seri yang sebelumnya, yaitu sekitaran 1,8 juta. Nah, mungkin itu karena ada perbedaan di FF Blast Plus Eco ya, mungkin. Dan in terms of perbedaan menurut gue ini agak minor sebenarnya, karena kalau cuma dari upper dan juga midsole-nya yang lebih enteng, gue rasa yaitu perbedaan yang minim lah gitu. Tapi tolong untuk Asics harganya jangan ditambahin, karena menurut gue uniknya Nova Blast itu adalah quality yang oke dengan harga yang kaki lima. Dengan harga yang affordable. Karena dulu pertama kali banget gue pakai Nova Blast itu pilihan gue karena on budget dan ternyata sepatunya enak gitu. Please Asics, gue mohon harganya jangan lebih dari 2 deh. Tolong, jangan ya. Dan untuk si Nova Blast 4 ini hadir dengan banyak colorway, yang colorway-nya yang seri 4 ini cukup berani ya, dan salah satunya tuh hijau neon ini ya gitu. Dan masih banyak banget colorway lain. Oke fams, itu dia review gue tentang Asics Nova Blast 4. Kira-kira menurut kalian apakah sepatu ini masih cocok untuk memegang title Best Shoe of the Year? Buat kalian yang udah punya sepatunya, tolong banget kasih tau pendapat kalian di komentar di bawah ini. Oke, ramein. Oke fams, itu dia. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.